Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bagaimana hari ini? Udah siap untuk PJJ Bahasa Indonesia Senin 7 September 2020. Semoga kalian masih tetap semangat, tetap sehat ya, belajar dari rumah. Minggu yang lalu kalian sudah belajar mengenai teks eksposisi, yaitu mengidentifikasi. Nah, sekarang adalah mengenali unsur-unsur teks eksposisi, yaitu satu, gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Kemudian kedua, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian teks eksposisi dan gagasan serta fakta dalam teks eksposisi. Kemudian kedua, mencari informasi, teks eksposisi atau gagasan dan fakta. Yang ketiga, menentukan pola pengembangannya. Pengertian teks eksposisi. Nah, apa itu eksposisi? Eksposisi adalah sebuah teks yang mengungkapkan sejumlah pendapat disertai fakta tentang suatu hal yang memuat adanya penilaian, dorongan atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Pengertian gagasan dan fakta. Nah, gagasan adalah ide atau pendapat yang isinya berupa pernyataan, komentar, penilaian, saran, dorongan, rujukan. Contohnya, yang dikatakan gagasan adalah jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Kemudian fakta. Apa itu fakta? Nah, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Contohnya, selama bulan Januari sampai bulan Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Nah, itu yang 45%-nya itu adalah fakta ya, Januari Oktober itu merupakan fakta. Kemudian pola-pola pengembangan teks eksposisi. Nah, ini ada pola umum khusus atau dikenal dengan deduktif ya. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pola khusus umum atau induktif. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dan pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pola ilustrasi, yaitu sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran atau suatu gagasan. Yang keempat, pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Contoh paragraf deduktif ya. Beberapa hal penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat. Mengonsumsi teh secara teratur dapat mencegah kanker meskipun tidak terlalu besar. Teh juga menguatkan tulang dan mencegah pertumbuhan plak di permukaan gigi, sehingga mencegah gigi berlubang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan cairan tubuh seperti air putih, teh juga melawan penyakit jantung.
Nah, ini kalimat utamanya ada di awal, yaitu beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat. Nah, ini adalah paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya ada di awal, kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya adalah kalimat penjelasnya. Contoh paragraf induktif. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau deduktif di awal, nah induktif kalimat utamanya ada di akhir ya, di akhir paragraf ya. Contohnya, segala sesuatu yang berlebihan bukanlah hal yang baik. Begitu juga halnya dengan mengkonsumsi makanan. Jika kita terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai penyakit seperti berat badan berlebihan dan serangan jantung. Maka dari itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan kita demi menjaga kesehatan. Nah, itu kalimatnya ada di paling akhir, yaitu makanlah sesuai dengan kebutuhan kita demi menjaga kesehatan. Kemudian paragraf ilustrasi. Nah, ini adalah ilustrasi, ini adalah gambaran ya. Contohnya, tidak semua bidang yang ada di dunia dapat dikuasai oleh seorang anak. Seperti halnya lemari yang tidak mampu menampung semua benda yang ada. Orang tua atau guru sebaiknya mengarahkan anak untuk menguasai bidang yang dia sukai. Misalnya, jika sang anak menyukai bidang tulis-menulis, maka arahkanlah anak tersebut supaya ke bidang tersebut. Siapa tahu suatu hari nanti sang anak bisa menjadi penulis, sastrawan, atau wartawan. Nah, ini adalah menggambarkan atau ilustrasi, yaitu orang tua yang mengarahkan anaknya di bidang apa dia mampunya, sesuainya ya. Jadi digambarkan dalam paragraf tersebut. Kemudian paragraf perbandingan, ini adalah membandingkan ya. Contohnya, tenis dan bulu tangkis adalah dua dari jenis olahraga yang sama, baik dengan bola dan jaring untuk menyelesaikan permainan. Meski begitu, tenis bukanlah jenis olahraga yang banyak diminati. Olahraga ini hanya memiliki banyak penggemar, tidak seperti bulu tangkis. Olahraga ini memiliki jumlah penggemar dan penggemar yang sama. Ini karena bulu tangkis adalah olahraga yang murah dibandingkan tenis. Selain bulu tangkis murah itu juga bisa dimainkan di mana saja. Sementara tenis hanya dimainkan di lapangan khusus. Karena itu bulu tangkis paling populer di masyarakat. Nah, ini adalah perbandingan antara olahraga tenis dan bulu tangkis ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan lewat WA group ya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.